Selamat Tahun Baru, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah menyatukan hati dan memulai ibadah awal tahun pada saat ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 60 ayat 1 dan 2, Hai makhluk alam semesta. Makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya. Awan cuaca yang cerah, musim penghujan marilah. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita awali ibadah ini dengan sebuah keyakinan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara, lihatlah semua ciptaan Tuhan melakukan perannya di dalam hidup pemberian Tuhan. Diciptakan dalam keteraturan, saling menopang, agar tercipta kehidupan yang harmoni. Nikmatilah persekutuan umat yang saling menguatkan dalam pengembaraan hidup, agar semakin gigih memperjuangkan kebaikan. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyiku ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam
tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Apa yang kami lihat adalah bukti dari kelalaian kami, bukti dari kegagalan kami menjaga hidup ini dalam harmoni cinta kasih, kegagalan kami dalam mewujudkan keseimbangan hidup. Tuhan, ampunilah kami. Untuk setiap mulut yang mengaku, ampunilah kami ya Tuhan. Untuk setiap hati yang menyesal, berilah kami damai. Untuk setiap penyesalan, kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah seruan kami di dalam nama Sang Penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar, sucikan dan jadikanku benar. Pujianku tetaplah bagimu, karena Kau hapus dosa-dosaku. Nyatakanlah firman-Mu yang kudus, agar ku junjung nama-Mu terus. Dengarlah pengampunan yang dinyatakannya dalam kasih setianya yang demikian. Dengan kasih dan setia, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Amsal 16 ayat 6. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ya Tuhan, Kau
besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan kekuatan, membungkam mulut musuh dan pendendam. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Jika ku lihat langit-Mu, bulan dan bintang Kau tempatkan, siapakah manusia Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan menikmati firman Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu saat ini dalam kerinduan kami untuk kami boleh menerima, memahami, mengerti, dan juga melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Khususnya ketika kami akan mengawali kehidupan kami di tahun yang baru ini. Kiranya Engkau berkenan menyatakan kepada kami, sehingga langkah hidup kami dapat seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia, melainkan kami boleh berguna untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama kami dan juga kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berserah ya Bapa, biarlah Engkau yang berkehendak atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada ibadah ini diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya
dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada awal tahun 2021 kali ini, kita akan bersama-sama membahas sebuah tema, yaitu keseimbangan hidup Kristen. Mungkin saat ini antara kita ada yang mempunyai tekad di tahun 2021 ini, saya akan melakukan ini. Ada sesuatu yang baru yang ingin dilakukan. Misal, di antara kita mungkin ada yang bertekad, tahun ini saya akan menjaga makan saya, sehingga badan saya tidak bertambah gendut. Atau juga mungkin ada yang bertekad, tahun ini saya akan lebih serius bekerja, sehingga saya akan lebih sukses di dalam kehidupan ini. Mungkin ada juga di antara kita yang bertekad, saya ingin belajar dengan lebih tekun, supaya nilai studi saya akan lebih baik. Mungkin ada juga di antara kita yang bertekad, saya ingin merubah gaya saya. Rambutnya mungkin
pakaian yang dikenakan mungkin, atau gaya hidup yang akan diubah di tahun 2001 ini. Bisa jadi di antara kita ada yang bertekad, tahun ini saya harus punya pacar. Atau tahun ini saya harus mampu beli mobil atau beli rumah. Dan mungkin masih banyak tekad-tekad yang di antara kita nyatakan secara pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, coba renungkan tekad-tekad yang tadi atau yang semalam sudah diambil, sudah dinyatakan itu sesungguhnya untuk siapa? Tekad kita itu untuk siapa? Kalau saya memahami dan ketika saya merenungkan apa yang menjadi tekad, mungkin di dalam tekad kita sebagian besar atau bahkan hampir semua tekad-tekad itu sesungguhnya adalah untuk diri sendiri. Tekad-tekad yang dilakukan itu untuk membuat hidup kita pada tahun yang baru dapat menjadi semakin baik. Memang tekad yang demikian tidaklah buruk. Untuk menjadikan hidup ini semakin baik, untuk membaharui diri menjadi semakin baik, itu bukanlah sesuatu yang buruk. Namun, kalau semua tekad kita arahkan untuk diri kita sendiri. Kalau tekad itu ditujukan untuk diri kita sendiri, bisa jadi kalau digambarkan seperti sebuah neraca, sebuah timbangan, maka yang akan terjadi adalah pada bagian kita itu adalah yang lebih berat. Kalau itu yang terjadi, saya membayangkan neraca kita berat, maka neraca pada bagian kita akan turun. Sedangkan pada bagian yang lain, pada sisi yang lain dari neraca kita akan naik. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya membayangkan, merenungkan yang seperti itu, saya kemudian berpikir, seandainya pada tahun yang baru ini saya membuat semuanya tertuju pada saya, terarah kepada saya, maka saya akan menjadi egois. Saya akan menjadi egosentris. Dan ketika itu terjadi, bukan mustahil saya bukannya menjadi semakin baik, tetapi saya justru menjadi semakin turun. Kualitas saya yang saya bayangkan menjadi baik, justru menjadi buruk. Bukan mustahil, saya justru menjadi orang yang sangat menjauhi orang lain. Saya hanya mengarahkan diri kepada diri sendiri. Saat ini, kita akan belajar untuk bukannya mengarahkan semuanya pada diri sendiri,
Tetapi kita mau belajar untuk mengerti orang lain. Sehingga ada keseimbangan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan pada saat ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Ketika akhir zaman itu datang, dikatakan Tuhan akan datang dalam kemuliaannya. Ketika Ia datang dalam kemuliaannya, Ia akan memisahkan orang seperti seorang gembala yang memisahkan antara domba dengan kambing. Bapak, Ibu, dan saudara, gambaran ini sungguh menarik. Allah yang datang dalam kemuliaan, justru Ia menjalankan pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang hina. Dia datang dalam kemuliaan, tetapi tindakannya, perlakuannya yang Dia lakukan itu adalah sesuatu yang hina, yaitu sebagai gembala. Bapak, Ibu, dan saudara, ini sesungguhnya mengajar kita, mengingatkan kita, jangan sampai kita hanya mencari kemuliaan diri sendiri, tetapi kita harus mau berada juga di dalam kerendahan. Kita jangan mengagungkan diri, tetapi kita juga harus mau merendahkan diri. Sehingga ada keseimbangan. Bapak, Ibu, dan saudara, dikatakan gembala itu akan memisahkan domba di sisi kanannya dan kambing di sisi kirinya. Menarik kalau kemudian kita mencoba mencermati apa sesungguhnya beda antara domba dan kambing. Di dalam kehidupan masyarakat Yahudi pada waktu Tuhan Yesus hidup, seorang gembala akan sangat paham mana itu domba dan mana itu kambing. Secara fisik, dua binatang ini berbeda. Penampilan domba itu adalah yang tidak bertanduk. Badannya dipenuhi dengan bulu yang tebal. Juga penampilan domba itu nampak wajahnya atau tampang seekor domba itu lembut. Berbeda dengan penampakan atau penampilan seekor kambing. Dia bertanduk, wajahnya atau muka kambing itu kelihatan lebih kekar, lebih berani. Bulunya pun pendek. Di dalam kehidupan pada waktu itu, seorang gembala paham akan perbedaan ini. Juga kalau kita memperhatikan lebih dalam lagi, domba biasanya hidup dalam kelompok. Domba-domba bersatu atau berada di dalam komunitas domba. Mereka hidup dalam gerombolan.
Mereka hidup dalam kawanan. Mereka dibimbing oleh gembala. Domba tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap lawan-lawannya, predator-predatornya. Domba hanya mengandalkan sang gembala yang akan melindungi dia ketika ada ancaman bahaya. Domba ketika ia meninggalkan atau ketika ia tertinggal dari kawanannya, ia pun akan tersesat. Ia akan terhilang bahkan. Bisa jadi dia menjadi mangsa dari predator-predatornya. Ketika domba itu terpisah, maka ancaman itu akan lebih besar. Oleh sebab itu, seekor domba mempunyai sifat yang taat, mempunyai sifat yang setia kepada gembala. Suara sang gembala akan senantiasa dipahami dan diingat. Tingkah sang gembala, domba juga memahaminya dengan baik. Ini berbeda dengan kambing. Kambing lebih mempunyai karakter yang menyukai kesendirian. Ia tidak biasa hidup dalam kelompok, dalam kawanan. Tetapi lebih suka mereka mencari makan, mencari minum sendiri-sendiri. Seandainya mereka berkelompok, hanya dalam kelompok yang kecil. Kambing memang mempunyai alat untuk mempertahankan diri dari musuh-musuhnya, dari predator-predator. Tanduk yang ada di kepalanya, atau kemampuan dia untuk meloncat, melarikan diri, kakinya yang kuat, itu mampu untuk membuat dia selamat dari ancaman. Kambing pada umumnya tidak digembalakan secara khusus oleh gembala. Ia cenderung hidup liar. Ia biasa mencari makan sendiri, tidak tergantung pada gembala. Bapak, Ibu, dan Saudara, dua gambaran binatang, domba, dan kambing ini yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika menggambarkan tentang manusia yang akan berhak masuk ke dalam kerajaan surga atau tidak. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa yang masuk ke dalam kerajaan surga, masuk ke dalam kebahagiaan Sang Tuhan itu adalah mereka yang ada dalam kelompok gembala. Maaf, yang ada dalam kelompok domba. Mereka yang mau bersekutu, mereka yang mau mentaati setia kepada Sang Gembala. Mereka yang tidak mengandalkan pada kekuatan, tetapi yang lebih mengandalkan pada Sang Gembala. Bapak, Ibu, dan Saudara, gambaran tentang gembala, gambaran tentang domba ini menunjukkan bahwa hidup dalam persekutuan, hidup dalam kebersamaan, hidup dalam kesetaraan, itu adalah yang harusnya terwujud di dalam kehidupan ini.
Sementara kambing di dalam perumpamaan yang kita baca, ini menggambarkan tentang kecenderungan untuk individualistis, egoistis, tidak mau peduli kepada orang lain. Ketika kita mengembangkan sifat-sifat hidup yang seperti itu, perumpamaan yang kita baca itu menggambarkan kita justru akan terbuang, bahkan terhukum. Kita tidak layak untuk tinggal dan hidup bersama dalam kemuliaan Bapa ketika kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya itu. Jadi Bapak Ibu, saat ini kita diajak untuk lebih mengembangkan karakter domba yang mengembangkan kehidupan yang mementingkan kebersamaan, mementingkan persekutuan, mementingkan kesetiaan, kesetaraan, kepedulian. Dan saat ini, ketika kita mengawali tahun 2021 ini, kita diajak untuk mengerti bahwa sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang mau peduli, Allah yang mau mengerti terhadap kehidupan manusia. Peristiwa Natal yang baru saja kita lalui sesungguhnya adalah bukti bahwa Allah yang mulia mau menjadi hina, menjadi manusia, tinggal bersama-sama dengan manusia. Apa yang Allah lakukan ini sesungguhnya menunjukkan bahwa Allah kita bukan Allah yang egois, bukan Allah yang hanya memikirkan tentang jati dirinya, tetapi Ia justru mau hadir untuk manusia. Kasih-Nya kepada manusia itu yang membuat Ia mau lahir melalui anak manusia di kandang yang hina untuk menyelamatkan manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, seandainya kita memahami yang demikian dan kita belajar dari apa yang telah dilakukan, dialami oleh Yesus Kristus Tuhan kita dalam peristiwa Natal, maka saat ini kita diajak untuk mau tidak menjadi egois, tidak menjadi individualistis, tetapi kita mau mengerti orang lain, kita mau peduli pada orang lain, kita lebih mengembangkan persekutuan, kebersamaan, kesetaraan di antara sesama kita. Pandemi yang kita alami pada tahun 2000 ini sesungguhnya mengajak kita juga mau peduli, mengerti orang lain. Kita diajak untuk berbagi. Banyak hal sesungguhnya yang mengajak kita untuk kita mau menjaga keseimbangan hidup ini. Jangan arahkan hidup ini hanya untuk diri sendiri. Sebab ketika itu kita lakukan, neraca itu akan menurun pada bagian kita. Oleh sebab itu, marilah kita jaga keseimbangan hidup ini. Sehingga kita tidak pada sisi yang turun, melainkan kita tetap berada pada posisi yang sejajar. Biarlah kita boleh belajar menjadi seperti domba yang mau
bersama-sama yang mau taat dan setia pada Sang Gembala. Sehingga kemuliaan menjadi bagian dalam hidup kita. Dan kita boleh bersama dengan Bapa masuk dalam kebahagiaan Tuhan kita. Mari saudara, seimbangkan hidup ini dengan tidak mementingkan diri, dengan tidak menjadikan diri kita sebagai tujuan, menjadi sasaran dari tekad kita di tahun 2021 ini. Yakinlah, ketika kita mau belajar menjadi seperti domba dengan Sang Gembala kita, Tuhan ini, maka kita akan mempunyai hak untuk hidup dalam kemuliaan Bapa. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan di antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita akan menaikkan syafaat kita di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh meyakinkan kami ketika kami akan menapaki kehidupan di tahun yang baru, tahun 2021. Kami boleh Engkau ingatkan untuk kami menjaga keseimbangan hidup dengan tidak mengarahkan hidup hanya kepada diri sendiri. Sehingga kami menjadi egois, kami menjadi individualis. Tetapi saat ini kami bersyukur Engkau boleh menyadarkan kami untuk kami belajar menjadi seperti domba yang mau hidup di dalam persekutuan, yang mau hidup di dalam kebersamaan, yang mau hidup di dalam kesetaraan. Sehingga hidup kami akan mampu mewujudkan hidup bersama-sama maju, hidup bersama-sama membawa kebaikan. Bapa, mampukanlah kami untuk menghadapi tahun yang baru ini bersama dengan Engkau senantiasa sebagai Sang Gembala kami.
Saat ini ya Bapa, perkenankanlah kami memohon kepadamu untuk setiap kami. Di dalam kami menjalani kehidupan di tahun 2021. Tuntunlah kami, bimbinglah kami, arahkanlah kami, sehingga kami boleh berjalan pada jalan yang benar. Kami boleh merasakan akan kedamaian dan sukacita yang daripadamu. Bapa, berkatilah kami di tahun yang baru ini, sehingga kami boleh semakin bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan persoalan. Kami memohon kepadamu, ikut campur tanganlah ya Bapa di dalam pergumulan mereka. Berikan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka boleh tetap merasakan akan keberadaan, akan kehadiran Engkau di dalam hidup mereka. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit, ataupun yang menjalani istirahat, perawatan, pengobatan di rumah. Kiranya Engkau berkenan memberkati usaha penyembuhan yang dilakukan melalui obat, melalui para dokter, melalui peralatan perawatan yang diberikan. Dan biarlah mujizat-Mu menjadi nyata di dalam kehidupan mereka. Jangan biarkan mereka menjadi putus asa, melainkan biarlah mereka boleh semakin mendekatkan diri kepada Engkau. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya ketika menghadapi tahun yang baru ini. Biarlah di tahun yang baru ini, Engkau yang akan mencurahkan roh hikmat-Mu, sehingga para pemimpin, para pejabat dan aparat di negara ini akan mampu mengambil keputusan yang tepat dan membuat bangsa ini akan menjadi semakin baik. Kami menyerahkan ya Bapa, syafaat kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, kami pohonkan doa kami ini. Amin. Sungguh layak bersyukur kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarik 29 ayat 17a. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya, melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya
Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur dan terima kasih Tuhan pada saat ini, di mana Engkau senantiasa menyertai kami dari hari lepas demi hari, dari minggu demi minggu, bulan berganti bulan ya Tuhan, sampai kami berganti tahun ya Tuhan. Engkaulah yang senantiasa menyertai kami selalu. Sehingga walaupun saat ini masih pandemi berjalan, tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai keluarga kami selalu. Bapa, terima kasih atas berkat dan rezeki yang Kau limpahkan bagi kami. Dan Engkau pula yang mencukupkan segala sesuatunya dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Bapa, pada saat ini kami ingin memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima dan menyucikan persembahan ini. Pakailah para majelis ya Tuhan yang mengelola keuangan ini. Biarlah mereka Kau berikan hati yang bijaksana di dalam mengelola keuangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Teruslah melayani, baik atau tidak baik waktunya. Teruslah hadir bagi setiap orang yang membutuhkan tanpa batas. Teruslah perjuangkan keadilan dan kebaikan bagi semua makhluk. Tuhan mengutus kita, dan Dia pula lah
yang meneguhkan dan memberkati pelayanan kita. Lakukan dan kerjakanlah di dalam berkat Allah. Sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.